Bidadari, chapter 202. Kamu ngizinin? Lah, nggak bisa gitu pak, Aida protes. Aku hanya menyesuaikan dengan makanan yang ada di dapur doang pak. Dan tadi kepikiran untuk bikin itu aja. Nggak ada maksud buat ngikutin bapak sama nenek bapak, ujar Aida sambil mengempaskan napas pelan. Jadi kesal sendiri dirinya. Dan kalau aku tahu mie godok itu buat masalah, maka aku akan milih bikinin dia capcay. Tapi tadi aku pilih mie godok, karena akan lebih mudah untuknya makan mie daripada makan nasi. Dan kalau buat bubur lebih lama lagi waktunya kan? Aida sudah memikirkan semuanya matang-matang. Pemilihan mie juga bukan karena dirinya ingin praktis saja. Dia ingin membuat semuanya jadi cepat. Dan Aida memang belum masak nasi karena dari pagi Aida nggak ada minat makan nasi. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Bapak nih, sudah selesai belum ingat nenek bapak? Saya sudah ngantuk nih pak, udah jam berapa sekarang? Aida protes sambil mengalihkan pandangan matanya, tak mau menatap Reiko yang sedang tersenyum padanya, dan masih di posisinya yang sama itu. Jengah, kalau Lingga yang tiduran di pangkuanku seperti ini sih gak masalah, tapi ini dia. Jedak-jeduk hati Aida. Senyumnya kalau gitu ya manis, tapi ini bukan momen yang ingin diingat olehnya, meski memang semanis itu kejadiannya. Dan yang lebih menyebalkan, coba dia tersenyum gitu. Aida makin menggerutu di dalam hatinya. Karena Reiko tidak menghilangkan senyum di bibirnya. Dan terus saja memandang Aida dengan tatapan yang tak bisa dimengerti olehnya. Jangan GR Aida. Yang dilakukannya ini semata-mata hanya iseng saja. Jadi kamu jangan kepikiran yang berlebihan. Lagi pula, kamu harus tahu kalau yang ada di dalam hatinya itu cuma ratu lebah. Kamu juga gak mau kan bersama dengannya? Kamu mau laki-laki yang grace bukan? Yang belum ada yang pakai. Kalau dia ini kan sudah second. Dan secondnya rusak. Bukan second halal. Makanya Aida berusaha mengingatkan hatinya betul-betul soal ini. Sebelum dia kembali meninggikan suaranya. Kalau sudah selesai, minggirlah pak. Dan lagi kenapa bapak nih gak tahu diri banget sih? Apa bapak gak punya malu? Lihat itu. Harusnya bapak tahu. Kalau bapak gak menutup kimononya. Maksudku, kamar tidur bapak itu terbuka. Memangnya gak risih kelihatan kayak gitu pak? Hahaha, kamu masih memperhatikannya. Padahal aku gak nyadar dan gak peduli. Bapak nih, ngerjain aku bukan? Siapa yang tidak sebal coba? Harus melihat yang seperti itu terus-terusan. Aida ini wanita normal. Dan dia gunakan otak sadarnya. Aida taunya kalau yang seperti itu tuh aurat. Dan harus ditutup. Makanya juteknya tak hilang saat menatap Reiko. Minggir pak, saya mau ke kamar. Diam, ini hukumanmu. Mereka tetap tidak mau menyingkir dari pangkuan Aida. Aku kan sudah bilang, aku tidur kayak gini karena aku memang biasa tidur begini. Tapi biasanya aku tidur di kamarku, ya pakai selimut sama seperti di kamarmu waktu itu. Tapi kan ini gak di kamar bapak. Kenapa sih gak bisa mikir sedikit? Tutuplah pak, izin. Izin? Malu maksudmu? Malu ke siapa? Ke kamu? Ya iyalah malu. Aida membenarkan. Itu juga mengganggu pandangan. Mengganggu? Reiko sudah tersenyum mendengar ucapan Aida yang ini. Mengganggu ya jelas lah pak. Pengen kamu? Sudahlah, jangan bicara macam-macam pak. Aku gak ingin yang seperti itu. Di saat Aida sedang bergidik. Kalau aku yang pengen gimana? Lah, mintalah sama ratu lebahnya bapak. Jangan sama saya loh pak. Sudah, saya mau ke kamar. Minta kamu juga gak apa-apa. Udah sah kan? Reiko menahan Aida. Bapak nih, Boyo kalau bercanda dipikir dulu pakai otak. Sambil melotot, Aida menatap ke arah Reiko dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengepalkan tangannya kesal. Hahaha, Reiko tak tahan untuk tidak tertawa. Wong koyo. Aku telepon ibumu, kalau kamu lanjutkan ucapanmu, atau ke kamarmu. Aku kan bilang suami sakit, kamu gak mau urus. Jelas mudah Reiko mengancam Aida, karena memang handphonenya terletak di sampingnya. Aida ingin buang wajahnya tapi... lepaskan tanganku pak. Reiko memang mengambil tangan kanan Aida dan menaruhnya di satu tempat. Pijat kepalaku. Jangan sampai kau menolak dan aku memijat tombol hijau di handphoneku. Ada-ada aja sih. Tapi kenapa badan bapak jadi hangat begini? Tadi enggak kan? Sakit demam pak? Gak tahu, badanku meriang. Kepalaku pening banget lagi. Demam gak jelas. Tadi perutnya yang bermasalah. Sekarang kepala Reiko yang cenut-cenut. Tak enak rasa tubuhnya. Aida hanya mengeleng-elengkan kepalanya
Sambil terpaksa tangannya pun bergerak untuk memijat dahi pria itu. Anggap aja kamu membantu orang sakit. Lagian kenapa tiba-tiba dia jadi panas begini? Tadi rasanya nggak panas badannya. Wajahnya juga sepertinya agak memerah. Demam tiba-tiba. Aida tak tahu. Tapi memang karena tangannya sendiri merasakan badan Reiko yang hangat. Dia suka rela memijat serius. Kenapa nggak tidur di kamar bapak aja sih? Di sana kan bisa pakai selimut. Kalau tidur di sana, kamu pasti nggak bakalan mau mijitin aku. Karena kamu nggak suka masuk kamar itu kan? Sambil menjamkan matanya, tapi bibirnya tersenyum saat Reiko bicara. Pijatannya enak. Cara dia memijat kepalaku sama seperti cara memijat nenek dulu. Dan nenek juga pernah mengajariku cara memijat seperti ini. Kenapa banyak kesamaan nenek dengannya? Aku rindu nenek dan terus merasa bersalah sama seperti yang dia katakan. Kalau aku memang lebih mendahulukan Bi waktu itu. Nenek, maaf. Aku sedang jaga perasaan Bi yang ditolak keluarga waktu itu. Harusnya aku tahu kalau nenek sudah sakit-sakitan. Dan aku harusnya lebih sering datang supaya bisa menghabiskan waktu bersama denganmu. Tapi aku malah menghindar. Reiko memang tidak menceritakan ini lagi. Tapi perasaan ini memang menghantuinya dan membuat dirinya penuh rasa bersalah. Lah ya jelas, aku gak suka lah masuk kamar itu. Menjijikkan tau gak Pak? Aida itu kan memang suka ceplas-ceplos. Jadi dia bicara sekenanya dan berhasil membuat Reiko tidak terlalu fokus lagi pada pikirannya yang sedang melo. Menjijikkan itu karena kamu memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu pikirin. Lah, maunya aku juga gak mikirin yang macam itu. Bagaimana Aida tidak tersulut dengan ucapan Reiko? Secepat kilat dia menjawab lagi. Tapi setiap kali aku masuk kamar itu, kan aku harus ngeberesin semua ya Pak. Termasuk tempat tidur yang berantakan, cucian, baju kayak sarang laba-laba, tambah jubah mandi dan kimono berserakan. Gimana aku gak jijik? Kesal Aida. Hahaha. Ini malah buat Reiko tertawa. Dan tadinya dia menutup mata, kini membuka matanya menatap wanita yang mencibir padanya. Kesal, gemas, emosi, semua campur aduk di wajah Aida. Lucu Pak, lucu banget. Bapak tuh ya sudah buat dosa, bukan banyak tobat, malah ngetawain saya. Itu tuh zina Pak, dosa. Nikah aja Gi, nikah bawa tangan, bawa atap, bawa apalah. Yang penting Bapak nikah sama Ratu Lebah, biar gak dosa terus. Kamu ngizinin? Lah, gak perlu minta izin sama saya lah Pak. Kalau Bapak mau nikah ya nikah aja. Ngapain Bapak nanya-nanya izin saya? Emangnya saya hansip? Kamu ini ngomongnya nyerocos aja. Aku tanya satu kalimat kamu udah balas aku kayak kereta api. Reiko berceloteh masih dengan suara yang santai dan tenang. Ya habisnya Bapak tuh kasih pertanyaan saya aneh-aneh aja. Kalau mau nikah mah nikah aja Pak, daripada bikin dosa terus. Ya tetap, kan aku harus izin sama kamu dulu. Emang kamu ngizinin? Tanya Reiko lagi. Gak perlu izin. Kamu istriku kan? Masa aku nikah lagi gak bilang ke istriku dan diam-diam?